Halo anak-anak, bertemu kembali dalam pelajaran fisika setelah kalian libur Natal dan Tahun Baru. Ya, tentu tidak lupa saya mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru buat kalian semua. Semoga di tahun ini kita dimampukan untuk belajar dengan lebih baik lagi. Kita akan memulai pelajaran fisika kita dengan materi kali ini adalah tentang kemagnetan. Ya. Materi kemagnetan dalam kurikulum terdapat dalam KD 3.6, yaitu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Kemudian ada di KD 4.6, yaitu membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan atau induksi elektromagnet. Nah, untuk nilai-nilai karakter yang akan kita tanamkan atau kita pahami bersama, yaitu tentang nilai kesabaran dan murah hati. Salah satu indikator dari sifat sabar adalah bersikap baik dalam segala hal. Sedangkan indikator kemurahan hati, murah hati ini adalah mampu dan mau melihat persoalan dari sudut pandang orang lain. Kita mulai dengan penemuan magnet. Menurut sejarahnya, magnet pertama kali ditemukan di daerah Magnesia oleh pekerja tambang yang sedang bekerja. Secara tidak sengaja pada saat sedang menggali, ada sebuah benda aneh yang menempel pada alat yang digunakan oleh pekerja tersebut. Karena ditemukan di daerah Magnesia, maka benda tersebut kemudian dinamakan magnet. Magnet adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa, sekarang berada di wilayah Turki. Apa kegunaan magnet? Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengamati, contohnya ini adalah magnet yang dipakai pada jarum kompas, kemudian magnet yang dipakai pada pengangkat benda-benda yang terbuat dari bahan besi khususnya. Kemudian magnet juga terdapat, kalau kalian perhatikan ini pada loudspeaker, ya, di bagian belakangnya ini juga terbuat dari bahan magnet. Magnet juga dipakai dalam pembuatan motor listrik, ya, penggerak motor listrik ini ada di pompa air, ada di kipas angin, ada di mobil-mobilan Tamiya yang kalian miliki. Kemudian ini adalah obeng yang ujungnya seringkali dipakai untuk memasang baut, ya. Maka dibuat bersifat magnet agar dapat mengambil baut ataupun benda-benda lain dengan mudah. Ya, di kulkas kalian mungkin juga sering dijumpai ini ada benda-benda aksesoris yang kalian tempelkan di pintu kulkas sehingga bisa nempel dengan baik karena ada magnetnya. Nah, magnet yang ada sekarang, ya pada dasarnya hampir semuanya sudah merupakan magnet buatan, ya. Magnet buatan ini ada yang bersifat tetap atau permanen, ada juga yang magnet yang bersifat sementara atau remanen. Nah, untuk bahan magnet tetap biasanya terbuat dari bahan baja, sedangkan untuk magnet sementara terbuat dari bahan besi lunak. Nah, apa perbedaannya sifat dari bahan baja dan besi lunak? Besi lunak, ya, ini kemagnetannya mudah hilang, sedangkan baja sukar, ya. Baja memang sukar dijadikan menjadi magnet, tetapi setelah menjadi magnet, kemagnetannya sukar hilang. Sedangkan pada besi yang mudah dijadikan magnet, itu nanti kemagnetannya mudah hilang. Berdasarkan bentuknya kita bisa bedakan bentuk-bentuk magnet. Ada yang berbentuk ladam atau tapal kuda ini, ya.
Kemudian bisa juga magnet berbentuk batang, berbentuk U, berbentuk jarum, ataupun berbentuk silinder. Kemudian kita bisa membedakan bahan-bahan magnet ya berdasarkan apakah suatu benda dapat ditarik atau tidak oleh magnet. Yang pertama adalah bahan ferromagnetik. Bahan ferromagnetik adalah bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel, kobalt, silikon ya. Kemudian bahan paramagnetik ini dapat ditarik tetapi lemah. Contohnya aluminium, magnesium, wolfram itu atau tungsten, kemudian platina. Kemudian ada juga bahan diamagnetik. Ini bahan-bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet atau bahan-bahan yang non-magnetik. Contohnya ada perak, seng, bismut, tembaga, NaCl atau garam dapur, plastik, emas, dan masih banyak lagi ya, kayu, dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi jika kita memiliki magnet kemudian kita potong ya? Ini dari magnet yang tadinya panjang, kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Ternyata akan kita dapati bahwa setiap potongan magnet ini juga bersifat magnet ya, dan lengkap dengan kutub-kutubnya. Jika magnet ini ada kutub utara selatan, maka di setiap potongan juga akan muncul kutub utara selatan, utara selatan, dan seterusnya. Jikapun kemudian magnet ini kita potong lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, maka di setiap potongan itu juga akan bersifat magnet. Nah, kenapa demikian? Nah, kita akan membedakan sifat dari logam yang bersifat magnet dan bukan magnet. Jika magnet itu kita potong menjadi bagian yang sangat kecil pun, itu akan tetap bersifat magnet. Nah, bagian magnet yang sangat kecil itu kita sebut dengan magnet elementer. Nah, pada benda-benda yang bukan magnet atau tidak bersifat magnet, besi bukan magnet misalnya, sebetulnya di dalamnya juga terdapat magnet elementer. Tetapi magnet elementer ini tidak beraturan, sehingga antara kemagnetan magnet elementer yang satu dengan yang lain saling menghilangkan. Nah, sedangkan pada benda yang bersifat magnet, susunan magnet elementernya ini searah ya, atau paling tidak dominan ke kanan, dominan ke kiri, dan sebagainya, sehingga antara magnet elementer yang satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Maka kita akan mengamati bahwa besi itu bersifat magnet ya. Nah, sekarang kita bisa pahami kenapa sebuah magnet yang tadinya panjang, kalau kita potong menjadi bagian-bagian yang lebih pendek, di setiap potongannya ini juga bersifat magnet. Karena di setiap potongan tadi juga terdapat magnet-magnet penyusun atau magnet elementernya. Ketika dibagi, ya potongan itu tetap di dalamnya ada magnet-magnet elementer. Ya. Oke. Nah, sifat magnet. Sifat-sifat magnet. Setiap magnet pasti memiliki dua kutub. Ya, kutub utara dan kutub selatan. Oh ya, kenapa dinamakan kutub utara dan kutub selatan? Tadi salah satu contoh penggunaan magnet adalah pada kompas. Jarum kompas terbuat dari bahan magnet, ya, dan jarum kompas itu selalu menunjuk arah utara dan selatan. Ya, maka dinamakan kutub magnet itu kutub utara dan kutub selatan. Sifat yang kedua adalah kutub-kutub magnet yang sejenis atau senama selalu bersifat tolak-menolak. Utara dengan utara tolak-menolak, selatan dengan selatan juga tolak-menolak. Sedangkan kutub yang berbeda jenis ini
tarik menarik. Ya, utara dan selatan tarik menarik. Ini di gambar di sini ada ya. Kalau ini segaris karena dari kutub selatan ini ke dari kutub utara ke selatan sambung dalam suatu garis-garis medan magnet. Kemudian kalau utara dengan utara ini tolak menolak. Nah, bagaimana cara membuat magnet? Ya, kita tahu bahwa magnet sekarang ini semuanya sudah magnet buatan. Ya, cara membuat magnet. Yang pertama adalah dengan cara digosok. Yang kedua induksi. Yang ketiga cara elektromagnet. Ya. Yang pertama membuat dengan cara digosok. Bagaimana cara menggosoknya? Apakah kita bisa sembarangan menggosok saja, gosok-gosok seperti ini? Ya. Nah, cara menggosoknya adalah harus dengan menggunakan magnet yang cukup kuat, ya. Dan benda yang digosok juga pasti merupakan bahan magnet, bisa besi, bisa baja. Kemudian cara menggosoknya adalah satu arah. Ya, di gambar ini menggosoknya adalah dari kanan ke kiri, dari B ke A. Ya, ini digosok dengan menggunakan kutub utara. Nah, jika digosok dari arah B ke A, kita perhatikan digosok dengan kutub utara, maka nanti batang besi AB ini akan menjadi magnet. Nah, bagaimana kita menentukan kutub utara dan selatan dari magnet hasil pembuatan dengan cara digosok? Jika yang dipakai untuk menggosok kutub utara bergerak dari B ke A, ya, dari B ke A, maka ujung A ini nanti akan menjadi kutub selatan dan ujung B akan menjadi kutub utara. Oke. Perhatikan, kalau digosok dari B ke A oleh kutub utara, maka ujung atau bagian awal ini akan menjadi kutub utara, sedangkan bagian akhir dari penggosokan karena bergerak ke kiri, A ini akan menjadi kutub selatan. Oke. Nah, selanjutnya masih dengan cara digosok. Sekarang kalau kutub utara digerakkan dari kiri ke kanan, maka bagian dari ujung di sini ujungnya adalah X dan Y, maka X ini akan menjadi kutub utara, sedangkan Y akan menjadi kutub selatan. Ya, awal dari gerak ini akan menjadi kutub yang sama, sedangkan ujung akhir akan berlawanan. Ya, jadi kalau utara bergerak ke kanan, ujung kanan pasti akan menjadi kutub selatan. Ya, ini dengan cara digosok. Kemudian cara yang berikutnya, ya ini masih sama kalau digosok. Oh ya, ini kalau menggunakan kutub selatan sekarang ya, menggunakan kutub selatan bergerak ke kanan, maka ujung Y ini akan menjadi kutub utara. Ya, di ujung akhir gerak ini akan menjadi kutub yang berlawanan jenisnya dengan kutub yang dipakai untuk menggosok. Ya, ini hasilnya sebelah kanan. Cara berikutnya adalah cara induksi. Induksi ini didekati tanpa perlu menyentuh, ya. Maka batang besi atau baja yang didekati ini akan bersifat magnet. Tentu saja magnet yang dipakai untuk menginduksi haruslah magnet yang kuat, ya, sangat kuat. Ini biasanya diterapkan kalau misalnya kita punya paku atau obeng, kemudian di tengahnya kita tempel dengan magnet yang kuat, kita bisa mengambil benda-benda kecil dengan menggunakan paku atau obeng yang sudah kita tempeli magnet tadi. Ini di atas adalah magnet, gambar yang kanan, magnet penginduksi, kutub utara, kutub selatan. Kemudian logam yang bawah, bisa besi atau baja yang diinduksi, akan bersifat magnet
Ya, dengan bagian atas ini kutub utara, bagian bawah ini kutub selatan. Ya, ini kemudian besi atau baja yang tadinya bukan magnet dapat menarik potongan-potongan logam, paku, paperclip, staples dan sebagainya nempel di bagian bawah. Ya. Nah, cara membuat magnet berikutnya adalah elektromagnet. Ya, elektromagnet ini nanti kalian bisa mencoba juga di rumah. Caranya adalah dengan melilitkan kawat berarus pada sebuah logam, ya. Logam ini haruslah bahan magnetik. Ya, di sini menggunakan paku, kemudian kawat yang dipakai adalah kawat email. Kawat email itu kawat yang di bagian luarnya sebetulnya ada isolatornya. Ya. Nah, ketika arus listrik mengalir pada batu baterai ini menuju kawat konduktor, maka ini akan menghasilkan medan magnet yang selanjutnya akan merubah paku ini menjadi bersifat magnet. Paku ini menjadi magnet bukan karena mendapatkan aliran arus listrik, ya. Arus listrik hanya mengalir melalui kawat saja ini, kawat lilitannya. Nah, bagaimana cara menentukan arah kutub yang dihasilkan oleh proses pembuatan magnet secara elektromagnet ini? Caranya adalah seperti ini. Yang pertama, pada lilitan ini kita tentukan dulu atau kita tandai arah arusnya. Ya, arah arus pada gambar ini ada batu baterai. Tentu saja arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Ya, perhatikan ini tanda panah menyatakan arah arusnya. Kemudian untuk menentukan bagian mana yang menjadi kutub utara dan kutub selatan, kita gunakan aturan tangan kanan. Ya. Jika kita menggenggam lilitan atau kumparan, maka arah empat jari ini menyatakan arah arus listrik, sedangkan arah ibu jari ini menyatakan arah kutub utara. Ya. Pada gambar di sini, gambar yang kiri, kutub positifnya baterai ada di kiri sehingga alirannya seperti anak panah di sini. Kiri kutub utara, kanan kutub selatan. Nah, jika arah arusnya dibalik, ya, kalau ini tadi genggamannya seperti ini, kan? Maka nanti kalian akan dapatkan bahwa kalau genggaman tangannya akan seperti ini, ya, sehingga menghasilkan bagian sebelah kanan ini akan menjadi kutub utara, sedangkan bagian kiri akan menjadi kutub selatan. Ya. Oke, nah. Kekuatan elektromagnet ini dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama adalah dipengaruhi oleh kuat arus yang dipakai. Semakin besar arus listrik, maka elektromagnet yang dihasilkan makin kuat. Yang kedua adalah jumlah lilitan. Ya, jumlah lilitan. Kalau lilitannya banyak, kuat magnetnya juga akan lebih besar atau lebih kuat. Ya, kalau lilitannya sedikit, elektromagnetnya lemah. Kemudian yang ketiga adalah tergantung pada inti besi dalam kumparan. Ya. Ada tidaknya inti besi, kemudian juga jenis inti besi yang dipakai. Ya. Nah, kalau besi atau baja yang bukan magnet bisa dibuat menjadi magnet, demikian juga sebaliknya. Ya. Magnet atau baja yang sudah bersifat magnet juga bisa dihilangkan kemagnetannya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu yang pertama adalah dengan dipanaskan. Dipanaskan itu bukan dijemur, ya, tetapi dibakar hingga suhunya
sangat tinggi, ya, mendekati membara gitu, nanti ketika dingin sifat kemagnetannya sudah hilang. Ya. Bisa dibanting-banting atau dipukul, ditempa, ya. Ditempa akan merubah bentuk, juga bisa menghilangkan kemagnetan. Cara berikutnya adalah kebalikan dari proses pembuatan secara elektromagnet. Kalau secara elektromagnet tadi dililiti kawat yang berarus listrik arus searah, arus DC dari batu baterai. Kalau ini dialiri atau dililiti kawat, kemudian dialiri listrik bolak-balik. Maka nanti kemagnetannya bisa hilang. Oke. Ya, demikian untuk materi kali ini. Kemudian untuk latihan, kalian kerjakan uji pemahaman dari buku cetak. Ini ada di halaman 137 dan 140. Kemudian nanti silahkan dibahas bersama Bapak Ibu Guru di kelas. Ya. Oke, baik. Sampai bertemu di materi berikutnya. Semangat belajar, Tuhan memberkati.